Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri, NIM 20026080, berasal dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Bahasa dan Seni, dengan program studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang konsep katalogisasi yang mencakup sejarah pengkatalogan, fungsi katalog, bagian-bagian katalog, dan daerah deskripsi bibliografi. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang katalog. Merupakan istilah yang berasal dari bahasa Latin catalogus, yang mempunyai arti daftar barang atau daftar benda yang disusun untuk tujuan tertentu. Sedangkan katalog berdasarkan ilmu perpustakaan berarti daftar berbagai jenis koleksi perpustakaan yang disusun menurut sistem tertentu. Peraturan pengkatalogan modern pada awalnya disusun oleh pustakawan perorangan. Misalnya Antonio Panizzi dari British Museum menyusun Rules for Compiling of the Catalogue 1839 yang mengemukakan ada 91 peraturan katalog berdasarkan abjad, entry, dan rujukan. Charles Amicuter dari Amerika menyusun Rules for Dictionary Catalogue 1876 yang mengemukakan peraturan katalog sistem leksikal atau dictionary catalog, yaitu katalog pengarang, judul, dan subjek buku yang disatukan dalam satu jajaran. Pada permulaan abad ke-20, peraturan pengkatalogan dibuat oleh Library of Congress Amerika Serikat yang menerbitkan Rules for Printed Cards 1903 sampai 1930-an dan Rules for Descripting Cataloging in the Library of Congress 1949. American Library Association mengeluarkan Rules American Library Association yang bekerjasama dengan Library Association Inggris dan membentuk katalog Code Revision Committee. Sebagai usaha bersama menyusun peraturan katalog, pada tahun 1961 di Paris diadakan International Conference on Cataloging Principles yang dikenal dengan sebutan Paris Principles. Pertemuan ini merupakan langkah penting ke arah standarisasi data bibliografis internasional. Nah, sebagai tindak lanjut ke arah penyeragaman peraturan pengkatalogan, pada tahun 1967 terbit sebuah peraturan pengkatalogan Anglo-American Cataloging Rules yang dikenal dengan sebutan AACR 1. Prinsip umum peraturan tersebut didasarkan atas Statement of Principles yang disetujui oleh 53 negara pada International Conference on Cataloging Principles di Paris tahun 1961. Nah, pada tahun 1988 terbitlah American Cataloging Rules edisi yang kedua, yang merupakan revisi dari AACR 1. Sebagai hasil kerjasama antara American Library Association, Library Association Inggris, Library of Congress, dan Canadian Library Association. Dan pada tahun 2002 terbitlah revisi AACR 2 dan tahun 2005 terbit update AACR 2 ini. Perubahan yang mendasar pada terbitan revisi AACR update 2005 yaitu berkaitan dengan peraturan untuk jenis bahan perpustakaan, sumber elektronik atau resources, dan sumber daya berkesinambungan atau continuing resources seperti serial, majalah, jurnal, dan lain sebagainya. Dan seiring dengan terbitan AACR 2 update 2005 pada bulan April 2005, Joint Steering Committee atau JSC membuat gagasan revisi AACR 2 dengan pendekatan yang baru dengan nama Research Description and Access atau yang dikenal dengan RDA. Research Description and Access atau RDA pada tahun 2010 mulai diimplementasikan oleh perpustakaan di Inggris, Kanada, Selandia Baru, dan Australia. Dan untuk lebih jelasnya, di sini teman-teman bisa melihat ini untuk mengetahui lebih ringkas tentang sejarah pengkatalogan dari tahun ke tahun.
Menurut Charles Amy Shooter menyebutkan ada 3 fungsi katalog, yaitu 1. Memungkinkan seseorang menemukan sebuah buku yang diketahui dari pengarang, judul, atau subjeknya. Yang kedua, menunjukkan apa yang dimiliki suatu perpustakaan oleh pengarang tertentu pada subjek tertentu dalam jenis literatur tertentu. Yang ketiga, membantu dalam pemilihan buku berdasarkan edisinya atau berdasarkan karakternya, bentuk sastra, atau berdasarkan topik. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini saya paparkan contoh dari katalog. Yang tulisan biru-biru ini adalah bagian-bagian dari katalog. Yang pertama itu ada tajuk entry. Tajuk entry adalah pengarang yang bertanggung jawab terhadap isi karya tersebut. Kemudian judul, lalu nama pengarang, dan di sini ada nomor panggil. Nomor panggil adalah suatu kode yang dibuat untuk suatu bahan pustaka agar bahan pustaka tersebut dapat dengan mudah dikenali, disusun dalam jajaran katalog atau dalam rak dan mudah ditelusuri kembali. Lalu ada edisi, kolasi, dan kemudian impresium. Impresium ini berisi kota penerbit, nama penerbit, dan tahun terbit. Kemudian ISBN. ISBN adalah kode pengidentifikasian pada buku dan biasanya terletak di bagian belakang buku. Dan yang terakhir ada jejakan. Nah, jejakan ini berisi keterangan subjek buku, nama pengarang, atau jika memang karya lebih dari satu orang maupun judul buku. Suwarno mengemukakan ada 8 daerah pokok deskripsi bibliografi, yaitu sebagai berikut. Pertama, ada daerah judul atau daerah pengarang yang meliputi judul sebenarnya atau judul asli, judul sejajar, judul lain, atau judul pernyataan pengarang. Yang kedua, ada daerah edisi yang meliputi pernyataan edisi, pernyataan pengarang yang sehubungan dengan edisi. Dan yang ketiga itu ada daerah khusus. Yang keempat, daerah impresum atau imprint atau penerbitan yang meliputi tempat terbit, nama penerbit, dan tahun terbit. Yang kelima, daerah kolasi yang meliputi jumlah halaman, pernyataan ilustrasi, ukuran buku. Dan yang keenam ada daerah seri monograf yang meliputi pernyataan seri, pernyataan nomor seri, seri disertasi, standar internasional, nomor terbitan berseri. Dan yang ketujuh ada daerah catatan atau anotasi. Yang kedelapan daerah ISBN yang meliputi standar internasional nomor buku. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.